Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Seperti biasa, makasih atas support ke channel ini. Entah itu good karma, donasi, likes, comment, share-nya ya, lumayan. Makasih, makasih. Untuk kalian semua ingetin juga kalau mau cari video-video yang lain carinya pakai lewat playlist ya. Kalau kalian nggak punya berchart kalian, itu ada link di box description gue, tinggal kalian klik. Jadi kalian isi data-data kalian punya berchart kalian. Karena gue kalau baca tarot selalu sesuaikan dengan horoscope astrologi ya, planet movements, pergerakan planet-planet dan energi semesta yang memang lagi ngefek, yang lagi di sekitar kita ini gitu. Jadi dan by the way memang berchart kita itu sangat ngefek kalau kita nggak gampang bacanya, tapi dengan kebiasaan kalian juga akan belajar mempelajari diri kalian sendiri, diri kita sendiri gitu. Menarik loh mempelajari diri kita sendiri. Jadi kita nggak di saat kita udah mulai mengetahui diri kita sendiri ya, apapun yang orang lain proyeksi ke kita tahu gitu loh. Gue nggak harus beli ini gitu loh, gue nggak harus beli itu, gue nggak harus nanggepin, gue nggak harus respon ini, gue it's not me gitu loh ya kan. Lu udah tahu gitu. Jadi yang dia punya masalah dengan dirinya sendiri gitu. Enaknya mempelajari diri sendiri itu. Terus itu juga ya, oh ya, kalau kalian butuh personal reading, bantuin bacain berchart kalian atau ngeliat compatibility atau kecocokan dengan pasangan atau cem-ceman kalian berdasarkan berchart, atau bahkan bagaimana ngehandle anak-anak kalian berdasarkan berchartnya, boleh banget kontak gue. Semuanya ada di box description gue. Oke. Energi hari ini seperti kalian lihat di sini ya, nyabak banyak. Tapi lumayan enteng, agak menghibur dikit tetap ya. Oke. Lanjut ya, langsung aja ya, dari the wisdom of the oracle yang baru ini ya kan. Kita dapat here and now, a leg up, flexible. Here and now gak jauh dan gak bukan dari sekarang, saat ini ya. Ya seperti yang kemarin juga kita udah sempat ngomong ya, pentingnya untuk being present, untuk aware, sadar akan sekarang, saat ini, dimana kita, situasi kita saat ini. Karena di saat kita terjebak oleh yang kemarin atau besok, itu nggak ada gunanya, sama sekali nggak ada gunanya. Di saat kita lebih fokus pada sekarang, kita meng-create besok gitu. Karena semuanya besok itu berangkat dari sekarang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah penting gitu. Jadi melihat sekitar kita, menghargai apa yang ada di sekitar kita, itu bisa membangun esok harinya kita gitu. Fokus dengan apa yang bisa saya kerjakan dengan situasi yang ada sekarang ini. Oke, di belakang kepala kita pingin begitu gitu. Kita pingin begitu, tapi tetap kita harus lihat sikon di sekitar kita saat ini juga ya. Apa yang depan gue, apa yang di sekitar gue, apa yang mesti
apa yang bisa gue manfaatkan ya. Balik lagi ke energi kita sekitar kita tuh penting ya, penting karena dari situ kita bisa memanfaatkan gitu kan, memanfaatkan untuk besok kita gimana gitu kan. Dan balik ke kemarin juga nggak ada untungnya gitu loh. Iya kan, besok nggak bisa diraih, kemarin udah lewat gitu, udah kejadian gitu kan. Yang penting adalah sekarang bagaimana apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita fokuskan, karena semua berangkat dari sekarang. Jadi lebih sadar, menyadari penuh dengan apa yang kita lakukan sekarang itu meng-create hari esok gitu. Terus lack up, gambar itu si baby bear dia lagi mau naik ke atas mommy bear. Ya dia itu kartu cuma mau ngingetin kalau kita nggak sendirian, kita nggak pernah sendiri. Jadi jangan berharap orang lain itu bisa baca apa yang ada di pikiran atau hati kamu. Bertanyalah ya, mintalah, akan diberikan gitu. Jadi dan kita itu saling tergantung dan kita saling membutuhkan, simbiosis, mutualisme simbiosis ya gitu. Itu jadi memanfaatkan itu memang harus gitu, bukan salah. Kalau banyak jadi lu manfaatin gue loh gitu, iya terus gitu. Kalau orang itu bilang nggak, kok lu manfaatin gue gitu, oh nggak boleh, oh ya udah gitu aja ya kan. Kalau gue sih gitu ya, kalau nggak mau dimanfaatin ya udah, sesimpel itu gitu. Kalau gue ya, artinya dia tidak bersedia ya, orang itu tidak bersedia membuka dirinya untuk menolong orang lain, itu aja udah. Dan nggak salah juga, dia punya masalahnya sendiri gitu ya. Ya kan? Emang mau bayar berapa lo gitu ya, kalau lo mau tak tolong ini nggak mau ya udah gitu kan, nggak usah ini juga gitu. Memang tapi ada batas-batasnya memang gitu loh, bukan memanfaatkan itu ada barteran ya tetap gitu loh. Yang namanya give and take ya, menerima dan memberi itu mutual ya. Di saat kita memberi kita juga menerima. Apa yang kita terima di saat kita memberi? Rasa, bahkan ego kita disanjung men di saat kita memberi ya. Lo ngerasa superior nggak lo kalau udah memberi ya kan, ngerasa udah mampu lo cie ya kan, ngerasa mampu kan. Rasa itu ya, itu nggak gratis. Rasa itu nggak gratis ya kan, karena itu diberikan. Ada loh yang maksudnya gini, ada yang memang orang sukanya memberi, dan ada orang yang sukanya takut untuk menerima gitu kan. Jadi gini, ntar gini ntar gitu gitu. Nggak salah kok kalau menerima, karena menerima itu juga banyak orang berpikiran nggak enak lah, inilah ntar disangkain itulah, ntar disangkain inilah gitu kan. Menerima itu kadang membutuhkan suatu keberanian yang jauh lebih besar dibanding memberi. Kenapa? Kita dipaksa untuk merasakan tidak sempurna, kita dipaksa untuk merasa tidak mampu, kita dipaksa untuk merasa inferior ya. Yang memang itulah kenyataannya kalau memang kita membutuhkan kan gitu ya. Cuman kadang-kadang ego dari memberi itu jadi sesuatu yang dipahalakan oleh orang, padahal di saat kita menerima kita memberikan
memberi rasa superior itu kepada orang itu, merasa orang itu menjadi dibutuhkan, itu penting banget. Merasa orang itu dibutuhkan itu penting banget. Karena solitude, kesendirian, merasa terpojok, terisolasi. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Bukan karena dia sendiri, bukan. Karena dia tidak merasa berguna. Karena dia merasa tidak mampu. Sekarang pertanyaannya, sekitarnya minta apa sih gitu kan? Lingkungannya minta apa? Minta yang dia nggak punya, ya lu gila kali ya gitu kan. Lu bisa nggak menerima seseorang apa adanya? Kayaknya kan jadi gitu ya. Disitulah pentingnya dari here and now, present moment, melihat seseorang itu lagi susah atau enggak, bagaimana membuat orang itu merasa berguna, membuat orang itu merasa agak tersanjung, ya, merasa diterima dan diapresiasi. It's all good, nothing is bad gitu loh. Bagaimana kita melihat beauty, kayak kemarin kan beauty way ya, bagaimana kita melihat beauty dari segala hal. Beauty dari diri kita sendiri, beauty dari orang lain, beauty dari sekitar kita. Apa yang bisa kita apresiasi, kita memberi. Dan di saat kita tidak punya, jangan juga segan atau sungkan untuk bertanya. Nggak ada yang bisa baca pikiran dan hati kita. Kebutuhan kita apalagi, ya kan? Nanti nyampe nih ke sini. Udah. Jadi itu pun sama seperti ini nih. Ini dari guidance kan gue tanya ya, bagaimana spirit and universe akan membantu dan membimbing kita, ya kan? Jawabannya adalah Green Tara, start delegating. Ask others, including me, termasuk gue, to help you, instead of trying to do everything by yourself. Ya, segala sesuatunya jauh lebih mudah di saat kita mengerjakannya bareng. Menerima kenyataan kalau kita tidak mampu melakukan segala hal sendiri, itu penting. Jadi kita nggak merasa terbebani oleh segala sesuatunya. Kenapa gue harus ngerjain sendiri? Nggak ada yang nyuruh lo ngerjain sendiri. Lu pernah minta orang lain kan tolong? Pernah minta tolong nggak? Ini gue ngelihat kebiasaan orang kita nih, orang Indonesia, yang merasa terlalu sering mengecilkan diri, karena mungkin sering dikecilkan oleh orang lain, entah itu berdasarkan bulian, ya, bentuknya bully ya. Entah itu bercanda, buat gue itu bully tetap. Orang jadi sulit untuk mengekspresikan diri, bahkan minta tolong pun jadi takut, bertanya pun takut salah. Ini bully, ini hasil dari bully buat gue sih. Yang mana kalau orang luar itu, jadi kita selalu gitu, jadinya fake semua. Lo jaim semua sih gitu kan, kesel gitu. Capek gitu, lo ngomong aja gitu kan. Yang kedua nih ya, Freya, kata yang kedua, Freya, bold, unless your adventure side, tunjukkan sisi petualangan kamu. Take risk and be daring, jadi ambil resiko dan tega, jadilah yang tega. Ungkapkan, be vulnerable. Di saat kita tidak berani menunjukkan siapa diri kita, kenapa? Pertanyaannya gitu, kenapa gue takut nunjukin siapa gue? Takut nggak diterima. Kenapa seringan dibully, Bo? Kan gitu ya. Ini emang kebiasaan nyinyir ya, mungkin ya, gue nggak ngerti juga deh gitu kan. Atau kebiasaan netizen yang kadang-kadang suka gitu ya,
bikin orang merasa kecil terus. Padahal gue cuma bisa bilang jangan pernah merasa kecil. Kalau kalau ada orang yang pernah dengan suara sumbangnya mengecilkan diri kita, ya, cara mandangnya gini, oh ini orang wawasannya terbatas, lu kan nggak bisa gini-gini, lu nggak bisa gitu-gitu, lu nggak bisa, woi, nggak gitu, nggak gitu. Kita belajar dari siapapun orang itu, ada yang kita tidak tahu, yang kita bisa belajar dari dia. Dan sebego-begonya kita gitu, ada yang orang lain bisa pelajari dari kita. Itu pasti. Pengalaman setiap orang berbeda, ya kan? Jangan pernah merasa kecil, jangan. Jadi kalau ada yang suka ngecil-ngecilin kita gitu ya, cara pandangnya gini, oh terima aja, oh berarti dia wawasannya seperti ini, udah cukup, dan nggak perlu kita merasa kecil. Apapun yang kita akan coba lakukan gitu, terus lo nggak bisa kayak gitu dong, lo nggak boleh gini dong, nggak ada yang nggak bisa, semua bisa, semuanya bisa. Siapa yang bilang sesuatu nggak bisa? Kalau gue langsung begini, gue nggak bisa, gue lakuin, gue bikin foto, gue kasih lo, tuh bisa, susah amat, tunjukin kalau bisa gitu. Jangan malah berkecil hati gitu, jangan biarkan orang lain menang dari apa yang kita percayakan gitu, maksudnya dari siapa kita gitu, keberadaan kita, eksistensi kita bukan di situ, bukan karena pengakuan atau validitas dari orang lain, titik gitu. Jadi kalau kalian butuh sesuatu, tanya, minta tolong. Kalian nggak pernah sendiri, karena di saat mereka orang lain, kalau kita saling berani bertanya ya, mereka pun juga jadi kepingin nanya balik gitu. Bagaimana kita bisa menghargai potensial orang lain? Pertama, dengan menerima diri kita dulu kalau kita kurang, ya kan? Bener nggak? Jangan ngerasa paling bisa deh gitu, kita masih banyak harus belajar dari orang lain kok gitu. Ya kan? Udah. Terus be flexible, seperti gue pernah bilang, entah padi ya, padi semakin tua dia semakin nunduk, dan alang-alang pun ya, gitu ya, kalau kena angin, kena badai, kecuali kalau lo injek ya. Tapi tetap mau lo injek juga, akarnya tetap. Artinya kita diminta untuk open tanpa harus kompromi. Karena apa? Kekuatan itu adanya ada di akar. Akarnya kita sebagai individu di mana? Di sini. Di saat kita kuat di hati kita, kuat jiwa kita, ya, apapun yang ada di luar, ya, ketidaksetujuan, keberagaman, apapun itu, kita bisa bending over ya, tanpa harus kompromi. Kita bisa menerima kalau memang ini bisa diterima dan bisa kita pelajari, ambil hikmahnya, kita ambil, kalau enggak ya udah. Tapi menghargai tetap harus, dan membuka diri ini dalam segala hal ya, entah relationship, pekerjaan, apapun. Begitu juga dengan wake up, begitu juga dengan here and now ya. Relationship, prosperity ya, pekerjaan, segala macam. Bagaimana kita bisa melihat peluang kalau kita tidak bisa menjadi yang fleksibel? Dan kalau kita nggak bisa membaca sekarang, bagaimana kita bisa membaca peluang? Kalau kita nggak being present, semua yang ditawarkan kita itu semuanya bisa berguna, benar lagi. Semua bisa berguna. Bagaimana kita melihatnya?
segala sesuatu itu memang ready untuk kita bisa menjadi peluang di saat kita memang siap. Perspektif kita, persepsi kita siap untuk menerima sebuah peluang. Selama kita belum bisa melihat, artinya kita masih blind, cara berpikir kita masih terkotak-kotak, ya peluang itu bukan buat kalian. Artinya kan gitu. Cuman kalau kita lebih fleksibel ya, untuk being in the moment, dan kalau memang kita bisa berbagi dalam bekerja, bahkan dalam hasil, kenapa enggak? Kenapa harus semua buat gue, semua buat gue, atau kenapa harus gue, semua yang lakuin harus gue? Gue gak setuju kalau yang namanya orang barat itu sangat individualis, benar sangat individualis ya. Pada kenyataannya, pada prakteknya ya, orang kita yang selalu mengeluh-elukan gotong royong itu sangat individualis. Hanya mereka, orang-orang barat bule ya, mereka sangat individualis. Kenapa? Mereka berdiri sendiri. Mereka berdiri sendiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Mereka sudah terbiasa, sudah menjadi budaya mereka untuk mandiri ya, tidak bergantung. Yang efeknya adalah di saat mereka karena tahu rasanya ngerjain sendiri, dia ngeliat orang lain ya, kesulitan, dia akan menawarkan bantuan. Gak minta duit loh, gak minta duit. Dan kalau mereka kesulitan, dia akan bertanya, bisa nggak minta tolong dong? Mereka gampang banget. Dan di lain waktu, di saat orang itu butuh, dia akan nanya lagi ke gue, boleh nggak gue sekarang gantian minta tolong? Ya boleh lah gitu. Jadi bukan suatu hutang kesana gitu, bukan hutang. Kalau di kita selalu dibikin kayak hutang karena kita ngomongnya di belakang. Ini udah gue gini-gini tapi kan belum ini juga, ngomongnya di belakang jadi. Gini, waktu gue di Itali ya, yang namanya gue keluar di sini mah enak ya, di sini mah enak. Kalau di sana enggak, yang namanya ke supermarket dan segala macam kan, lu kan mana-mana jalan kaki kan ya, lu mana-mana jalan kaki. Terus kalau ke supermarket itu mungkin 3 blok dari rumah gue gitu, 3 blok dari rumah gue, bawaan ada 5 atau 6 gitu ya, belanjaan, tas belanjaan, yang kadang-kadang kalau di jalan tuh pasti robek, jatuh ya, cak mana-mana gitu ya. Orang tuh berebut membantuin gitu. Dan kalau ada orang tua gitu, mereka langsung berebut juga gitu bantuin. Kalau di sini orang cuma nonton kok. Di sini cuma ditontonin. Bahkan kalau di sini nih, di Indonesia, lo keluar gitu, mereka ada yang nyamperin gitu, minta duit dulu. Sekarang gue tanya, mentalnya kayak gimana tuh gitu kan. Yang namanya mereka orang bule itu biasa, yang namanya nyuci sendiri, ngerjain sendiri, semuanya sendiri, tahu rasanya gitu. Rasanya sulit, rasanya susah, itu tahu. Jadi nggak ada tuh yang namanya manja. Lu nggak bisa, orang gini, selama masih bisa dikerjakan, dia nggak akan nawarin, mereka nggak akan nawarin pertolongan. Tapi begitu mereka udah ngeliat lo kewalahan, semua gratis pertolongan itu gitu. Mystical Shaman, kita dapat Coyote, Completion, Hummingbird. Coyote ini sacred trickster. Nah, kita diminta untuk mulai memikirkan hal-hal yang memang umpamanya gini. Sacred trickster artinya dia yang mengalihkan secara sengaja
kita keluar dari planning jalan kita, program kita. Ya. Dan terkadang dia mengalihkan kita dialihkan dari apapun yang memang kita program kita rencanakan. Itu memang karena pertama bukan itu jalan kita, ya. Jadi kita ditarik dari situ, keluar dari rencana kita karena lo akan nyakitin diri lo sendiri, gitu. Artinya. Tapi terkadang karena trickster ya. Terkadang itu cuma tes. Kalau bener-bener emang itu yang kita mauin, gitu. Jadi kalau umpamanya lo mau ngajuin perkara sidang, gitu. Terus tiba-tiba ada kejadian gini-gini yang menarik lo, mengalihkan perhatian lo ke suatu momen, ya. Itu ada kehadirannya si Coyote ini, gitu. Maksudnya gini, enggak, bukan itu loh, gitu. Kesannya kita dialihkan perhatiannya, ya. Itu entah memang challenge itu memang untuk buat kita sendiri yakin emang bener itu yang lo mau, atau yang kedua bukan situ jalannya lo. Jadi memang kita dihadirkan ke challenge ya, yang memang itu hanya untuk memperkuat growth-nya kita, pembelajaran yang memang kita harus lewatin, gitu. Challenge itu, distractions itu, ya. Completion artinya kita sudah melewati sesuatu yang kita udah komplit, kita sudah mengakhiri karma kita, siklus kita ini saatnya adalah merayakan apapun yang sudah selesai. Oke. Kita let go and have fun, karena sekarang adalah musim semi, ya, yang mana udah emang saatnya buah itu harus dipetik. Oke. Jadi buah itu apa? Pelajaran-pelajaran dari apapun siklus yang kita akhiri. Sudah saatnya kita melihat, membentuk form, ya, menciptakan formula yang baru untuk yang lebih baik, kita yang lebih baik, gitu. Melalui pelajaran-pelajaran dari yang sebelumnya. Jadi kita diminta untuk menghargai apapun lessons, apapun pelajaran dari yang lalu, ya, dan menciptakan bentuk yang baru untuk di kita esok hari. Oke. Dan hummingbird itu adalah kita diminta untuk bilang ya, siap, ready untuk new adventure ya, petualangan baru yang memang kita akan tetap menghadapi tes, tapi ini sukses is guaranteed, go. Apapun challenge-nya, bisa nggak kita belajar untuk percaya kalau kita memang dipanggil untuk melakukan apapun yang emang kita lagi lakukan, gitu. Bisa nggak mulai kita percaya pada diri kita sendiri, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita mau, go. Nggak luput dari challenge tetap nanti, gitu. Tapi be daring, ya kan? Tunjukkan sisi petualangan kita, ya. Ambil resiko dan be daring, go, gitu. Nah, terus dari literary witches card, ya, kita dapat the wall. Yang kemarin kita juga dapat ya, the wall. Balik lagi ini ke leg up sama flexible, here and now. Ini semua buat gue sama. Kenapa? Ini hanya proyeksi dari insecuritiesnya kita, keraguan-raguan kita, ketidak kokoh akar, ketidakkuatan jiwa sama batin kita sendiri, hati kita sendiri,
ya. Jadi adanya keraguan-raguan yang itu terproyeksikan dari luar keluar. Jadi kita membangun wall, ya. Bukannya kita minta tolong, tapi kita malah bikin jarak. Yang kebetulan di sebelahnya dari Mystical Wisdom, pelajaran apa yang harus kita pelajari hari ini? Friendship. Nurture your friendship. Jangan malah bikin wall, bikin bridge, jembatan, bukan wall. Di saat kita bisa fleksibel, ya, kesepakatan dalam ketidaksepakatan, artinya kita sama-sama sepakat untuk tidak sepakat, kata teman. Iya kan, gitu. Nggak ada yang harus disepakatin juga, gitu. Nggak harus. Tapi bukan berarti kita nggak bisa harmonis kan? Bukan berarti kita tetap nggak bisa saling menolong kan? Saling membutuhkan di lain waktu kan? A leg up. Dan semua itu hanya bisa diapresiasi sekarang. Terus, ini juga nggak jauh beda dari Maria Sabina healing. Ya, kalau Maria Sabina ini kan dia healing dengan menggunakan halusigenom, dengan halusinasi. Ya. Dia pakai jamur, pakai mushroom, dan itu sangat sakral. Yang artinya ini semua ilusi dari ketakutan kita sendiri. Oke. Yang kudu di healing. Yang di healing itu apa? Cara berpikir kita, cara memandang kita, cara melihat segala sesuatu yang bikin kita selalu parno. Kudu di healing. Dan terakhir dapat justice, ya, bukan terakhir, maksudnya siapa namanya itu dari literary witches card, oracle card, Audre Lorde, justice. Gua ngeliat ada binatang di sini dan ada korban di situ dengan pedangnya di sini, ya. Bahkan alamnya pun ikut menjadi korban, ya kan? Tinggal batang-batangnya doang, kering. Dan ini di Kubangan, ya. Buat gue di Kubangan, ya. Banyak korban dan banyak ada mata-mata, saksi-saksi, ya. Ketidakadilan kepada alamnya, kepada mereka yang tidak berdaya. Di sini kita dapat dari Mystical Wisdom juga animal bond. Alam itu berdaya, sangat berdaya. Kita semua ini dihidupi oleh alam, man. Mau status lu kayak gitu, mau kekayaan lu kayak, mau apapun itu semua dari alam. Berdaya nggak? Berdaya banget, bro. Tapi di mata manusia, ya, di mereka tidak berdaya. Tapi kita yang hancurin, bukan sebagai penjaga. Dan terhadap binatang-binatang pun kita tetap yang paling berdaya. Kita punya budidaya, tapi budidaya yang disalahgunakan dengan power, kekuasaan, kekuatan, ya. Dalam mengolahnya pun juga yang serakah. Kita diminta untuk berdiri berdasarkan kalau emang kita kesamaannya, enggak sih, kesamaannya kita dengan alam adalah insting. Makhluk hidup, sama-sama makhluk hidup. Pohon-pohonan pun punya insting. Mereka pun juga bersuara. Animal apalagi, binatang apalagi, instingnya jauh lebih kuat dibanding kita. Kita yang instingnya udah bergeser oleh ego, ya. Makanya kita membangun
dinding. Binatang nggak bangun dinding. Kenapa? Instingnya kenceng. Dia bisa nyium dari jauh kalau emang itu jahat. Dan ini minta keadilan. Kalau menurut gue ini energi Libra karena kita masuk ke Libra ya, seasonnya Libra. Justice. By the way, dari Universe Tarot kita dibilang the presence of love will always cast out fear. Kehadiran cinta akan selalu menepis semua takut. Sebenarnya kita punya cinta nggak sih? Kita mengerti cinta nggak sih? Cinta tuh bukan romance doangan, ya Allah, gemes dulu. Cinta tuh bagaimana kita menerima, memahami diri kita, begitu juga orang lain. Di saat kita memahami diri kita dan kita cintai diri kita, menerima kita apa adanya, kita juga tahu dan belajar memahami, menerima orang lain. Terus there is a stream of love supporting my dream. Jadi ada aliran cinta yang support mimpi-mimpi kita. Jadi jangan takut, ya kan? Lakukan apapun yang emang kalian merasa dipanggil untuk melakukan. Ya. Apapun challenge-nya, belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya. Walaupun nanti ada trickster, ya. Kalau kepercayaan kita jauh lebih tinggi, kalau cinta kita jauh lebih tinggi, untuk apapun yang kita buat, potensial kita sendiri, kita cintakan potensial diri kita sendiri untuk bisa memberi kepada community, alamnya bahkan, dan termasuk sesamanya, ya kan? Kenapa harus takut? Apa yang harus ditakutin? Dan balik lagi, nggak ada kata nggak bisa. Kalau ada yang ngomong nggak bisa, balik lagi, wawasannya terbatas, Bu. Kalau kita sendiri ngomong kita nggak bisa, artinya apa? Kita males untuk belajar. Iya kan? Kita males untuk terbuka, membuka diri, dan melihat kesempatan-kesempatan dari memajukan, mengembangkan potensi diri kita sendiri. Bener nggak? Energi hari ini banyak kan. Energi yang masuk, incoming waves, challenge, and what to do. Knight of Emotions, Knight of Cups, energi yang masuk. High Priestess, challenge-nya, best step to do. The Tower. Alam bawah sadar, Knight of Voices. Knight of Voices, Knight of Swords, ya. Mengkomunikasikan kebenaran. Ace of Voices, ya. Ace of Swords, pencerahan. Three of Emotions, Three of Cups, reuni, hanging out, kumpul-kumpul, party, gosip. Ten of Voices, mengenali, menyadari karakter lama kita yang memang kita harus ganti. Ace of Emotions, Ace of Cups. Oke. Whatever. No, saudara. Untuk energi yang masuk adalah Knight of Emotions. Knight of Emotions kan Knight of Cups ya. Knight of Cups itu kan buat gue ini dating card.
Ada yang mau ngajak keluar, Bo. Ada yang mau ngajakin ngedate. Energinya gitu. Ada yang ngajakin nongkrong. Alah, challenge. High Priestess, energi Pisces. Ini energi Gemini. Ya, kalau sekarang kita di Libra, ada. Ini tentang segala sesuatu yang punya jarak. Tentang agama, tentang perbedaan, tentang sesuatu yang asing, sesuatu. Oh iya, ini juga, ini fleksibel ini kalau di relationship, artinya mungkin kalian kenal seseorang yang emang bukan tipe kalian. Tapi kalau kalian membuka diri kalian, ya, kalian akan bersyukur kalau kalian sudah mencoba untuk terbuka. Karena banyak hal yang akan it's a new things gitu, a new adventure gitu kan. Gitu. Ya, jadi ini tentang segala sesuatu yang berbeda. Foreign, unfamiliar, yang tidak biasa, dan juga komunikasi tentang, karena memang ada jarak ya, entah karena memang perbedaan geografis atau karena komunikasi yang rusak. Oke. Dan ini juga tentang hukum, law, religions. Pisces, ini masalah intimacy. Ini masalah keterbukaan. Karena ini silence kan, challenge-nya silence. Dobrak, silence, diam. Karena High Priestess itu dia nggak akan bergerak. Dia guide, dia bisa jadi guide. Dia punya peta, ke depannya. Karena dia tahu yang tidak kelihatan, ya. Dia tahu yang tidak kelihatan, tapi dia nunggu diminta. Dia bisa membimbing, dia bisa bawa kemana-mana, tapi dia nggak pernah akan ngasih segala sesuatu tanpa diminta. Dia silence. Dan challenge-nya dalam konteks lain, dalam perspektif yang lain, challenge-nya adalah bongkar kediaman. Kita diminta untuk meluapkan, menunjukkan siapa jati diri kita tanpa secret, rahasia, atau ditutup-tutupin. Nggak usah jaim gitulah intinya, nggak usah jaim. Karena High Priestess dia tahu lo jaim apa enggak, lo bohong apa enggak. Lo ngapain sih jaim sama gue gitu kan. Ungkapin aja deh gitu kan. Terus apa yang terbaik untuk kita lakukan ya The Tower. Epiphany, suatu nilai yang kita pegang, suatu nilai atau cara berpikir. Scorpio jadi nilai-nilai kita, prioritas kita, bagaimana kita memegang, menilai, memandang segala hal itu terguncang. Dan kita lagi reset value kita. Alright, oke guys, makasih ya semuanya. Maaf kalau udah kelamaan. Tapi gue suka sama model ini. Oke, gue senang kalau emang bisa berguna buat kalian. Ya, makasih. Sampai besok. Dah.